Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regiska Ayu Mega Saputri dengan NIM 202353087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi berbasis web saya dengan judul Sistem Informasi Donor Darah. Jadi, sistem informasi donor darah merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan donor darah secara terintegrasi, efektif, dan efisien. Sistem ini mempermudah proses pendaftaran pendonor, stok darah, permintaan kampanye, janji temu, dan notifikasi oleh pihak pengelola seperti rumah sakit atau unit transfusi darah. Jadi pertama-tama kita ke Visual Studio Code-nya. Dengan cara klik titik 3, lalu terminal, new terminal. Lalu ketik PHP Artisan Serve, maka akan muncul link seperti di bawah ini. Lalu kita klik. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari aplikasi sistem informasi donor darah saya. Di sini ada 6 tabel, yaitu pendonor, stok darah, permintaan, kampanye, janji temu, dan notifikasi. Nah, di bawahnya ini terdapat pendonor aktif. Ini didapat dari data pendonor, yaitu di sini jumlahnya ada 4, maka di sini pendonor aktifnya dan ada 4. Dan di sebelahnya terdapat unit stok darah, yaitu didapat dari stok darah, tabel stok darah ini. Nah, di sini ada 40 jumlah kantong. Lalu di sebelahnya ada nyawa terselamatkan. Ini nyawa terselamatkan dari janji temu. Apabila statusnya sudah dikonfirmasi, maka di sini nyawa terselamatkannya akan bertambah 1. Apabila dibatalkan, maka nyawa terselamatkannya akan berkurang 1 dan seterusnya. Di bawahnya terdapat notifikasi-notifikasi. Informasi terkini. Di sini ada stok darah rendah. Apabila jumlah kantong stok darah di bawah 10, maka nanti akan muncul notifikasi stok darah di sini. Dan apabila di atas 10, maka tidak akan bertambah di sini. Dan di sebelahnya terdapat notifikasi permintaan menunggu. Ini permintaan menunggu ini permintaan darah dari rumah sakit yang belum dikonfirmasi oleh admin. Di sini ada 1, karena di sini status yang pending hanya 1, yang 2 sudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, yang di bawahnya ini ada janji temu hari ini. Janji temu hari ini yaitu pendonor yang akan mendonorkan darah pada hari ini. Apabila pendonor darah mendonorkan darah hari-hari selanjutnya, maka tidak akan muncul pada notifikasi janji temu hari ini. Nah, sekarang saya akan mencoba CRUD dari setiap tabel-tabel pada aplikasi sistem informasi stok darah saya. Di sini saya klik donor sekarang, maka akan mengarahkan ke tabel donor pendonor. Di sini saya akan mengisi nama lengkapnya, dan nomor teleponnya, jenis kelamin laki-laki, golongan darah misalnya O, dengan tanggal lahir 2012 Agustus tanggal 14. Dan terakhir donor darah misalnya bulan kemarin
Apabila disimpan, nah ini sudah berhasil saya tambahkan data pendonornya. Apabila diedit, misalnya terakhir donornya tanggal 20, lalu disimpan. Nah, maka sudah berhasil diubah. Selanjutnya, pada halaman dashboard, maka akan bertambah satu pendonor aktif, yaitu karena saya sudah menambahkan data pendonor ini. Apabila dihapus, nah, sudah berhasil dihapus, dan di halaman dashboard, yang data pendonor aktif maka akan berkurang satu, jadi menjadi 4 lagi. Nah, selanjutnya di tabel stok darah, saya akan update stok. Itu O dengan jumlah kantong. Semisal jumlah kantongnya di bawah 10, 4, simpan stok. Nah, sudah berhasil di update stoknya. Dan di halaman dashboard, akan muncul stok darah rendah, yaitu golongan darah O dengan 4 kantong. Karena di bawah 10, maka akan terdapat di notifikasi ini. Apabila di atas 10, mari dicoba. Apabila misalnya AB di atas 10, 16, maka di halaman dashboard tidak akan bertambah karena jumlah kantong yang saya tambahkan tadi adalah di atas 10, jadi tidak masuk ke dalam notifikasi ini. Apabila dihapus, nah, sudah berhasil dihapus. Dan selanjutnya adalah tabel permintaan. RS dengan jumlah kantong semisal 15 dengan isi pasien pendarahan. Golongan yang dibutuhkan adalah O. Selanjutnya kirim permintaan. Apabila statusnya di sini masih pending, maka di halaman dashboard ini akan muncul permintaan menunggunya ada 2. Soalnya tadi di sini statusnya masih pending. Apabila belum dikonfirmasi oleh admin dan apabila sudah dikonfirmasi, misal sudah terpenuhi, lalu diupdate status, maka permintaan menunggunya 1. Soalnya yang di sini yang 3 sudah dikonfirmasi oleh admin dan yang 1 belum dikonfirmasi oleh admin. Jadi, kesimpulannya apabila belum dikonfirmasi oleh admin atau status pending, maka di sini akan terdapat notifikasi tersebut. Dan apabila sudah dikonfirmasi, maka tidak muncul ke dalam notifikasi ini. Nah, selanjutnya apabila kita klik tombol hapus di sini, contohnya, nah, maka sudah berhasil dihapus. Selanjutnya ada tabel kampanye.
Lalu kita buat kampanye dengan judul kampanye pentingnya tanggal acaranya yaitu tanggal 10, lokasinya Balai Desa Magelang, terus deskripsinya selanjutnya kita buat kampanye. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Dan apabila diedit, misalnya tanggalnya berubah menjadi tanggal 12, lalu update kampanye. Nah, maka akan berhasil diupdate. Selanjutnya apabila dihapus, nah, sudah berhasil dihapus. Dan selanjutnya ada tabel janji temu. Lalu kita klik jadwalkan donor. Dan selanjutnya kita pilih pendonor. Nah, nama-nama ini didapat dari data-data pendonor pada tabel pendonor ini tadi. Kan di situ ada 4, jadi di sini ada 4 beserta golongan darahnya. Misal, saya memilih Regiska, lalu kampanyenya pentingnya donor darah dan tanggal dan waktunya. Apabila saya mengisi tanggal yang sudah terlewat dari tanggal hari ini, maka terdapat notifikasi apabila tanggalnya sudah terlewat. Misalnya, saya akan mengisi tanggal 9 dengan jam 10.00. Lalu simpan jadwal. Nah, maka di bawah sini akan terdapat notifikasi apabila tanggalnya sudah terlewat. Lalu saya ganti menjadi tanggal 10, lalu simpan jadwal, maka berhasil ditambahkan dan statusnya masih schedule. Apabila statusnya masih schedule, maka di sini di nyawa terselamatkan ini masih 2, soalnya yang sudah terkonfirmasi yaitu 2 orang. Apabila statusnya diubah, menjadi selesai, maka di halaman dashboard ini nyawa terselamatkannya menjadi 3, bertambah 1 karena sudah diubah statusnya menjadi terjadwalkan itu tadi sudah komplit. Apabila dihapus, nah sudah berhasil dihapus. Selanjutnya di tabel notifikasi. Saya akan buat notifikasi pentingnya donor darah. Tolong datang ke klinik sekolah. Lalu tipe notifikasinya yaitu permintaan mendesak. Lalu kirim notifikasi. Nah, sudah berhasil ditambah notifikasinya. Apabila diedit, halnya judulnya diganti menjadi lalu diupdate, maka berhasil diedit. Selanjutnya apabila dihapus,
Nah, sudah berhasil dihapus notifikasinya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.